Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Fahri Zaki Maulana dari Prodi Manajemen dengan NPM 2212110062. Di sini saya akan membahas materi manajemen keuangan mengenai tentang obligasi. Langsung ke materinya. Yang pertama adalah arti dari obligasi itu sendiri. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Berdasarkan penerbitnya, obligasi menjadi 3, yaitu yang pertama ada government bond. Government bond adalah pemerintah juga membutuhkan dana untuk membangun negara. Salah satunya adalah dengan meminjam jangka panjang kepada masyarakat. Yang kedua ada multipical bond. Multipical bond adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, misalnya pemerintah provinsi, kota, ataupun kabupaten. Dan yang ketiga adalah corporate bond. Obligasi perusahaan atau corporate bond adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai beberapa tujuan penting, yaitu diantaranya yang pertama merupakan pendapatan jumlah dana tambahan yang fleksibel. Yang kedua, mendapatkan pinjaman dengan tingkat suku bunga fleksibel. Dan yang ketiga adalah mendapatkan alternatif pembiayaan melalui pasar modal. Kedua adalah karakteristik obligasi. Karakteristik umum obligasi merupakan pengembangan dari surat utang berjangka dengan memiliki prinsip yang tercermin dalam karakteristik begitu melekat pada obligasi. Terdapat beberapa bagian dalam karakteristik obligasi atau saham. Adapun karakteristik utama tersebut, yaitu yang pertama ada nilai nominal. Nominal suatu obligasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam karakteristik obligasi. Di dalam sebuah surat utang berupa nilai utang pokok yang perlu dibayarkan oleh pihak yang menerbitkan obligasi pada masa berlaku telah selesai dan biasanya tercantum pada lembaran surat utang di mana pihak yang menerbitkan wajib menjelaskan kemudian mencantumkan berapa besar aset dibutuhkan pada jumlah emisi obligasi. Dan kedua ada masa jatuh tempo atau jangka masa berlaku obligasi memiliki rentang 1 sampai 10 tahun dan biasanya jatuh tempo obligasi minimal 5 tahun. Obligasi ini memiliki masa jatuh tempo 10 tahun bahkan hingga 30 tahun. Yang ketiga ada klaim. Aset maupun penandatangan setiap perusahaan. Jika pihak yang menerbitkan obligasi mengalami berbagai masalah bangkrut dan gagal membayar, maka pertanggungjawaban merupakan satu-satunya. Yang keempat ada kupon. Dalam investasi surat utang akan didapatkan investor secara berkala di waktu yang ditentukan oleh pihak penerbit. Yang kelima ada kontrak. Dalam investasi obligasi terdapat kontrak atau perjanjian kesepakatan antara pihak penerbit dan pemegang obligasi. Yang keenam ada bunga atau keuntungan yang diterima selama 1 tahun terhadap harga surat utang, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil saat ini dapat dihitung berdasarkan bunga tiap-tiap tahun terhadap harga obligasi tersebut, di mana hasilnya nanti berupa persentase. Dan yang ketujuh, peringkat obligasi. Investasi obligasi juga terdapat yang dinamakan peringkat. Selanjutnya ada valuasi obligasi. Valuasi obligasi merupakan nilai tunai yang diterima investor di masa mendatang. Sebagai bondholder, investor akan menerima pembayaran bunga atau kupon dan nilai nominal obligasi pada tanggal jatuh tempo. Metode credit risk selain dapat digunakan untuk mengukur probabilitas kebangkrutan, dapat pula untuk menentukan valuasi obligasi. Rumus credit risk bisa dilihat sebagai berikut.
Selanjutnya ada imbal balik obligasi. Imbal balik obligasi adalah pengembalian modal yang ditanam investor. Imbal hasil obligasi berbeda dengan harga obligasi. Keduanya memiliki hubungan yang terbalik. Perhitungan tambahan imbal hasil obligasi antara lain mencakup imbal hasil hingga jatuh tempo atau GTM. Cara paling sederhana untuk menghitung imbal hasil obligasi adalah dengan membagi pembayaran kupon dengan nilai nominal obligasi. Ini biasanya disebut dengan tingkat kupon. Berikut rumus untuk menghitung imbal hasil hingga jatuh tempo. Dan yang terakhir, ada resiko-resiko yang berada di dalam obligasi. Menilai tingkat risiko obligasi dalam setiap investasi untuk mendapatkan keuntungan selalu memuncul potensi adanya risiko kerugian yang akan timbul apabila target keuntungan investasi tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan dan yang diinginkan. Dan setiap tindakan investasi mempunyai tingkat risiko dan keuntungan yang berbeda-beda. Risiko investasi yang timbul kadang-kadang dapat diprediksi, kadang juga tidak bisa. Oleh karena itu, seringkali investor menggunakan jasa konsultasi atau analisis investasi untuk memprediksi setiap risiko investasi yang mungkin timbul. Berikut ini adalah beberapa jenis risiko investasi obligasi. Di antaranya, ada yang pertama ada risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar merupakan kondisi di mana perusahaan penerbit obligasi tidak dapat memberikan bunga atau kupon kepada investor dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, ada risiko suku bunga. Jika sebelumnya gagal bayar dapat dilakukan oleh suatu perusahaan, lain halnya pada risiko obligasi suku bunga. Yang ketiga, ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas yaitu kondisi yang dialami oleh investor pemilik surat utang saat membutuhkan dana secara cepat, namun tidak dapat menjual asetnya dengan harga yang tepat. Yang keempat, ada risiko pasar, sama halnya pada suku bunga. Salah satu risiko obligasi pasar juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara. Yang kelima, ada risiko peringkat. Berikutnya, risiko peringkat merupakan suatu kondisi di mana lingkungan pasar keuangan sangat mengaruhi nilai investasi sehingga dapat mengubah posisi peringkatnya. Yang keenam, ada risiko maturitas. Pada risiko obligasi maturitas, investasi akan mengalami masalah yang berhubungan dengan masa jatuh tempo. Selanjutnya ada risiko reinvestasi. Pada risiko obligasi reinvestasi, apabila terjadi kondisi di mana seseorang investor tidak akan menanamkan modalnya kembali pada tingkat pengembalian dana yang tidak sebanding. Dan yang terakhir ada risiko inflasi atau daya beli. Sesuai dengan namanya, risiko obligasi daya beli akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi suatu negara. Nah, itulah dia tadi materi manajemen keuangan tentang obligasi yang saya jelaskan. Saya harap materi yang saya jelaskan ini dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh kawan-kawan semua. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan semua untuk like dan subscribe video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.